Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, masuk pada pertemuan kedua atau materi pertama. Baiklah, untuk materi pertama pada mata kuliah perekonomian internasional, materi pertama atau pertemuan kedua mata kuliah ekonomi perekonomian internasional, temanya adalah ruang lingkup dan teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah konsep dasar perdagangan internasional, bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang tidak jauh dari ekonomi, terutama mengenai pemenuhan kebutuhan baik barang maupun jasa. Tidak ada negara di dunia yang mampu hidup sendiri, termasuk dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya. Mungkin ada beberapa negara yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri dengan memproduksi barang-barang atau jasa secara mandiri. Namun tidak mutlak hal ini dapat dipenuhi karena satu negara pasti membutuhkan peran serta dari negara lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa hal yang menjadi alasan seperti kemajuan ilmu pengetahuan, ketersediaan bahan baku dan sebagainya menyebabkan kita membutuhkan peran serta negara lain dalam memenuhi kebutuhan perekonomian suatu negara. Apabila hal ini terjadi, maka perlu adanya kerjasama antar negara agar dapat saling memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nanti ada contoh juga ya, bahwa ada negara yang tidak membutuhkan peran dari negara lain. Nah, itu nanti akan ada bedanya mana negara yang tidak membutuhkan negara lain dengan mana negara yang membutuhkan. Lalu pengertian perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lain yang dapat berupa individu dengan individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Jadi perdagangan internasional tidak hanya dua negara begitu ya, tapi bisa dengan individu juga masuk ke perdagangan internasional apabila dilakukan dengan negara lain, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Arab Saudi, itu meskipun itu dilakukan antar individu. Bisa juga tadi ya, individu dengan negara atau pemerintah maupun negara dengan negara. Nah, bahwa urusannya dengan negara ini dengan negara lain itu bisa. Pengertian selanjutnya adalah perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Jadi kalau yang di Indonesia itu, kalau ada barang impor berarti barang dari luar masuk ke Indonesia. Kalau ekspor berarti kita Indonesia ngirim barang ke negara lain. Kalau sih sebaiknya atau bagusnya itu sering ekspor, jangan sering impor. Kalau impor itu nanti kan tahu sendiri ya, untuk komoditas yang dalam negeri nanti akan tergeser dengan barang-barang impor, kan tidak bagus. Ini mematikan pekerjaan petani dalam negeri maupun penghasilan warganya sendiri kalau sering-sering impor. Kegiatan impor dan ekspor inilah yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Keuntungan yang didapat dari sektor impor yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Keuntungan dari sektor ekspor adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan devisa untuk negara. Karena itulah perdagangan internasional menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau lintas negara. Kegiatan ekspor impor merupakan contoh perdagangan internasional. Ya, ini juga pendapat lain juga mencontohkan perdagangan internasional itu adalah contohnya ekspor impor. Dalam perkembangannya, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional, mulai dari pengertian hingga teorinya. Pengertian perdagangan internasional menurut para ahli, ada banyak ahli yang mengemukakan
Ya, jadi ini ada menurut M. Rafiqul Islam, menurut Serlika Aprita dan Rio Aditya dalam buku Hukum Perdagangan Internasional. M. Rafiqul Islam mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Lalu definisi perdagangan internasional menurut Huala Aldov mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Huala Aldov mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar menukar atau jual beli antar negara sebagai upaya mendapat manfaat atau keuntungan. Lalu definisi lain menurut Lestari dan Setiawan, perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk dalam suatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan definisi berikutnya menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perdagangan internasional terjadi karena adanya aktivitas produksi barang yang jumlahnya besar. Itu ya. Jadi banyak sekali para ahli yang mendefinisikan perdagangan internasional. Pembahasan selanjutnya adalah tentang teori-teori perdagangan internasional. Ini ada teori keunggulan mutlak atau absolut, atau disebut juga absolute advantage. Lalu ada kedua teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nanti ada juga teori perdagangan lain menurut beberapa ahli ya. Dari kedua teori tersebut, kalau ada absolut ya berarti mutlak ya, dikemukakan oleh Adam Smith. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya, sehingga pendapatan keuntungannya akan lebih besar. Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Sebagai contoh, Jepang adalah negara yang memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan lainnya. Dalam hal ini, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil bermerek tersebut karena di negara lain tidak dapat menghasilkannya. Ya, jadi karena Jepang itu bisa memproduksi mobil bermerek dan jumlahnya banyak, maka dia bisa memakai teori keunggulan mutlak. Jelasnya ini ada penjelasan di tabel. Kemampuan bekerja satu orang untuk satu hari, contohnya itu Indonesia dengan Cina. Produksi beras Indonesia 40 kilo per hari, barang elektronik 40 unit per hari, sedangkan Cina berasnya itu cuma 30 kilo per hari. Sedangkan untuk barang elektroniknya itu gede banget ya, 90 unit per hari. Jadi ada nilai tukar dalam negeri 1 kilo beras sama dengan 1 unit barang elektronik untuk Indonesia, sedangkan Cina 1 kilo beras sama dengan 3 unit barang elektronik. Dari tabel tersebut di atas bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Tempat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Nah, kelihatan ya, kalau dibandingkan dengan Cina, Indonesia itu bisa menerapkan teori keunggulan absolut karena bisa memproduksi beras lebih banyak. Tetapi Cina lebih unggul dalam hal produksi barang elektronik sehingga memiliki keunggulan absolut pada barang elektronik. Jadi sebaliknya, karena untuk produksi barang elektronik itu Cina banyak sekali ya, dan banyak merek, banyak jenis ya. Jadi dia bisa menerapkan teori keunggulan absolut. Maka dari itu Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi pada produksi beras, sementara Cina melakukan spesialisasi pada barang elektronik, sehingga ketika kedua negara melakukan perdagangan internasional, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Itu contohnya. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Biasa ya, kalau ada Adam Smith ya ada David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurut negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional. Caranya bagaimana? Dengan spesialisasi produk yang dihasilkan. Selain itu, keunggulan
komparatif akan muncul ketika negara dapat produksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Untuk lebih memahaminya, silakan simak tabel. Contohnya Indonesia dan Cina ya. Untuk berasnya Indonesia 40 kilo per hari, barang elektroniknya 40 unit per hari. Untuk Cina 60 kilo per hari dan 120 unit per hari. Dari tabel di atas, Cina unggul pada produksi beras dan barang elektronik. Dua-duanya Cina unggul. Cina memiliki keunggulan terbesar pada barang-barang elektronik, sedangkan Indonesia lemah pada kedua produksi. Namun kelemahan paling kecil ada di produksi beras. Seharusnya Indonesia berspesialisasi pada beras dan Cina pada barang-barang elektronik, sehingga apabila kedua negara melakukan perdagangan internasional akan saling menguntungkan. Maka dari itu, walau Indonesia memiliki kelemahan absolut, namun tetap dapat berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih baik daripada Cina. Jadi perbedaannya itu komparatif ini, meskipun tidak absolut, tidak paling banyak, tidak paling besar, tapi ada kontribusinya ya, dan itu bisa dispesialisasi. Spesialnya di mana? Spesialnya di perdagangan beras. Nah, itu Indonesia. Kalau spesialisasi perdagangan elektronik ada di Cina. Nah, spesialisasi produksi mobil bagus di mana? Jepang, kayak gitu. Jadi spesialisasi itu juga penting agar kedua negara tetap berkembang dan tetap bisa melakukan kerjasama untuk perdagangan internasional. Ini ada teori-teori lain, pendapatnya yang lain, tapi ini sama ya, sama membahas penjelasan tentang teori absolut dan teori komparatif tadi ya. Nanti bisa dibaca-baca, ini hampir sama dengan penjelasan untuk yang di atas, yang absolut dan komparatif. Lalu ada teori lain, yaitu teori perdagangan internasional yang lain. Ini salah satu teori klasik. Nah, sekarang ini teori klasiknya, ada teori lainnya. Kalau yang tadi bisa dipakai, sekarang yang keunggulan absolut dan komparatif ya bisa dipakai sekarang. Kalau yang untuk klasik ini ada teori klasik yang ada beberapa jenis. Yang pertama, dua barang dan dua barang. Menurut Tambunan, dua barang dan dua negara. Maaf ya, dua barang dan dua negara berkaitan dengan isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional, dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Teorinya ini yang mau dipakai ini bagaimana dia membandingkan dari dua barang dan dua negara. Kemudian setelah isu-isunya didapat, dianalisa, lalu dipakailah teori ini. Lalu yang kedua adalah dasar biaya tenaga kerja yang bersifat umum. Pada teori klasik ini, faktor produksi seperti masalah tanah, modal dianggap tidak penting. Jadi nilai suatu barang tergantung pada biaya tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja. Jadi yang difokuskan di sini di teori klasik yang kedua itu tentang tenaga kerjanya, bagaimana penghitungan upahnya. Kalau kayaknya upahnya murah atau upahnya tinggi, maulah kerjasama sama negara ini, begitu dilihatnya dari situ. Lalu yang ketiga itu dilihat dari biaya produksi. Menurut Tambunan, biaya produksi per unit output konstan, tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Demikian berapapun negara memiliki barang, biaya atau harga per satu unit tetap tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi produksi. Jadi kalau pakai teori klasik yang biaya produksi ini kurang efektif ya, karena yang dipakai itu biaya produksi. Pada biaya produksi itu biasanya naik turun ya, karena ada inflasi, ada hal-hal lain misalnya politik, kemudian ada bencana alam, itu kan nanti mempengaruhi biaya produksi. Itu tidak dihitung atau tidak diingat-ingat karena itu dianggapnya outputnya itu konstan, tidak berubah. Lalu yang selanjutnya adalah biaya transportasi. Teori klasik selanjutnya adalah tentang biaya transportasi. Sudah pasti ada beban biaya transportasi. Ngerti ya, kalau ada perdagangan internasional pasti ada biaya transportasinya. Dari
dari kota ke pelabuhan, kemudian dari pelabuhan masing-masing negara kemudian dikirim ke negara tujuan, itu kan pasti ada biaya transportasinya. Karena ada biaya transportasi sehingga harga jual barang biasanya lebih tinggi daripada harga aslinya, apalagi jika barang tersebut diekspor. Namun seiring kecanggihan teknologi, biaya transportasi menurun sehingga lebih rendah dibandingkan beban biaya transportasi 25 tahun yang lalu. Betul ya, kalau semakin maju, semakin modern, transportasinya semakin bagus, jadi biaya transportasinya semakin murah, semakin terjangkau gitu ya, semakin rendah. Faktor produksi leluasa di dalam negeri tapi tidak antar negara. Ada beberapa kasus di mana untuk perolehan barang-barang baku mulai didapatkan di dalam negeri tapi tidak luasa dijual ke negara lain. Jadi ini untuk penjelasan faktor produksi ya, yang tadi biaya produksi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang manfaat ekonomi internasional. Ya, ini ada manfaatnya, ada 6. Manfaatnya ada 6 ya, saya bacakan. Yang pertama, membina hubungan baik antar negara. Ya, tujuannya pasti biar hubungannya baik, jadi ya dimanfaatkan untuk sekalian perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya spesialisasi. Ini tadi yang saya jelaskan ya, kalau ada spesialisasi itu spesialnya di mana? Spesialnya di beras. Kamu Cina spesialnya di mana? Spesialnya di elektronik. Jepang di mobil dan sebagainya. Jadi agar tercipta spesialisasi, jadi ya melakukan perdagangan internasional sajalah biar diketahui spesialisasi negara tersebut untuk produk apa. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah tingkat kemakmuran negara meningkat pastinya ya. Kalau tidak ada saling membutuhkan antar negara, kemudian kurang di mana-mana, tentunya perekonomian turun dan tidak makmur kan tidak mungkin. Makanya agar semakin makmur, semakin perekonomiannya bagus, maka perdagangan internasional ini adalah solusi yang tepat. Manfaat selanjutnya adalah mengurangi jumlah angka pengangguran. Nah ini pasti ya, pengennya itu kalau ada perdagangan internasional, bisa juga perdagangan barang tersebut merekrut atau mempekerjakan tenaga kerja lebih banyak sehingga angka penganggurannya akan turun. Kalau tidak ada perdagangan internasional, tidak ada aktivitas, tidak bisa merekrut tenaga kerja, kan pastinya akan menaikkan angka pengangguran. Jadi sebaiknya dengan adanya perdagangan internasional ini angka pengangguran akan berkurang. Selanjutnya, manfaat berikutnya adalah menyebarluaskan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti, jadi keduanya itu saling belajar, saling mempelajari kecanggihan masing-masing, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Lalu yang keenam, harga barang-barang cenderung stabil. Jadi kalau ada kelonjakan pun, ada harga yang melonjak itu juga tidak terlalu drastis karena dipastikan stabil, karena sudah biasa. Kalau mudahnya orang ngomong tuh karena sudah biasa belanja di situ, karena sudah biasa jual beli dengan Cina, karena sudah biasa jual beli dengan Vietnam, seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan perdagangan internasional. Ini keuntungannya itu kalau ada yang ngomong manfaat sama keuntungannya apa bedanya? Ya manfaat itu lebih luas, keuntungannya juga bisa dipakai. Jadi kalau ada manfaat sama keuntungan sama apa tidak, ya dianggap aja sama-sama memberi kebaikan begitu ya. Nanti kalau kerugian, nah itu pasti beda. Keuntungannya ini banyak sekali, nanti bisa dipelajari ya, ada 9. Kalau ada yang mau menambahi lagi silahkan ya. Ini keuntungannya ada pasokan semakin melimpah dan bervariasi, harga lebih murah, aspek pasar yang lebih luas, harga jual yang lebih baik, peningkatan produktivitas dan inovasi, alokasi sumber daya yang lebih efisien, spesialisasi produksi sama tadi kayak manfaat di atas ya. Lalu mengurangi kekuatan monopoli. Nah, ini agar barangnya tidak dimonopoli, jadi saling bekerja sama. Lalu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan, harapannya begitu ya, agar kalau sudah pertumbuhan ekonomi tinggi kan pasti akan meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Yang terakhir, pembahasan terakhir adalah kerugian perdagangan internasional. Apa kerugiannya? Pasti ada ya, semua hal itu pasti ada baik dan buruknya.
Ada penutupan industri dalam negeri karena kurang efisien, perusahaan kalah bersaing dengan produk impor. Lalu ada tingkat pengangguran lebih tinggi kebalikannya tadi. Munculnya resiko nilai tukar. Nah, ini juga berpengaruh terhadap mata uang. Bisa jadi nilai tukarnya akan turun kalau sudah melakukan perdagangan internasional dengan negara yang bersangkut yang terkait. Inflasi diimpor, ada inflasi pada impor yang dilakukan. Lalu ada efek penurunan guncangan ekonomi yang guncang satu negara, yang negara tetangga atau negara ikut perdagangan nasional jadi ikut dampaknya. Nah, itu kayak gitu maksudnya, ada penurunan guncangan ekonomi, akhirnya mempengaruhi ekspor impor dan sebagainya. Lalu ini yang keenam itu ekonomi domestik, maksudnya itu ekonominya itu akan mengalami kerugian jika ada salah satu barang atau salah satu negara yang melakukan kecurangan ya. Jadi kecurangan atau kelalaian atau miss ya, ada miss di situ, kemudian nanti akan akan menimbulkan kerugian pada ekonomi domestik negara tersebut. Karena sudah diperhitungkan, misalnya dari perdagangan internasional ini impor 5.000 pieces, ternyata tidak terlaksana, ada kecurangan atau ada kerusakan dan sebagainya, cuma 4.000. Jadi nanti mempengaruhi ekonomi domestik negara yang menginginkan barang impor tersebut. Demikian penjelasan untuk materi pertama atau pertemuan kedua pada ekonomi internasional. Semoga memahamkan kita semua, semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup WA, atau bisa saat perkuliahan langsung di kelas maupun di Google Meet. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kuis. Ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu